Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi di YouTube channel KHK. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar biologi dan materi-materi yang akan dijelaskan yaitu mengenai sains yang mempelajari kehidupan, sifat alami kehidupan atau ciri-cirinya, dan perkembangan biologi yaitu cabang-cabang biologi. Oleh saya sendiri, Eka Kartikawati. Jika ada pertanyaan bagaimana biologi mempengaruhi kita, jelas sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena ada ini, ketertarikan bawaan akan kehidupan. Karena sebagian besar orang akan memiliki ketertarikan bawaan akan kehidupan dan keingintahuan sejak lahir mengenai alam yang kemudian membimbing kita untuk mempelajari hewan, mempelajari tumbuhan, dan habitat-habitatnya. Jadi, kalau kita ditanya apakah kita suka biologi atau kalian suka biologi, mungkin sebagian besar dari kalian akan berpikiran lebih terkhusus pada materi-materi biologi saja gitu. Tapi kalau saya ganti pertanyaannya dengan apakah kamu pernah memelihara hewan? Atau kalian pernah memilih-milih pola makan sehat setiap harinya? Atau kalian pernah menanam? Atau pernah berpergian ke kebun binatang? Atau juga menyukai melintasi alam untuk menghirup udara yang segar? Nah, kalau dari beberapa pertanyaan itu kalian menjawab iya, maka saya pastikan kalian memang benar-benar menyukai biologi. Dan saya rasa perspektif biologi semacam itu sangat penting bagi semua orang ya. Jadi mereka akan mengeksplorasi kehidupan itu secara relevan dan sangat penting. Tidak akan peduli apapun itu latar belakangnya. Sehingga ya biologi itu akan sangat-sangat berperan penting dan selalu berhubungan dengan keseharian dan kehidupan kita. Maka itu perspektif biologi dalam mempengaruhi kehidupan kita. Baik, sekarang saya akan menjelaskan definisi dari biologi, di mana biologi itu terdiri dari dua kata ya, bio dan logos. Bio itu hidup, logos itu ilmu. Sehingga jika diartikan secara luas, biologi itu adalah sains yang mempelajari kehidupan. Dari penjelasan pengertian biologi, di sini ada kata sains. Sains itu sendiri adalah pendekatan untuk memahami dunia alam yang didasarkan pada penyelidikan, pencarian informasi, penjelasan, dan jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Jadi, kalau kita bedah, di sains itu ada dua pendekatan utama. Yang pertama adalah temuan, dan yang kedua adalah hipotesis. Nah, ini sains temuan dan ini sains hipotesis. Saya akan menjelaskan sains temuan dahulu. Di dalam sains temuan ini, di dalamnya akan terdapat data. Data itu adalah merupakan hasil pengamatan dan pengukuran, sehingga nantinya data tersebut atau hasil tersebut akan diverifikasi yang nantinya akan dideskripsikan untuk mencari atau sebagai acuan yang akurat. Seperti itu. Jadi, contohnya seperti apa? Contohnya di sains temuan ini, jika kalian di sini melihat gambar ya, ada seorang wanita, dia bernama Jen. Dia menghabiskan beberapa dasawarsa untuk mengamati dan mencatat perilaku dari simpanse-simpanse yang ada di hidup di rimba Tanzania. Nah, Jen ini nantinya akan menghasilkan data dari hasil pengamatan dan pengukurannya. Kemudian data itu akan terkumpul dan akan dideskripsikan sebagai acuan yang akurat sebagai hasil dari pengamatan Jen selama di rimba Tanzania. Nah, seperti itu contoh dari sains temuan. Sedangkan pada sains hipotesis, di dalamnya terdapat metode saintifik.
Jadi terdapat serangkaian langkah-langkah penyelidikan dan langkah-langkah tersebut jelas sangat sistematis arahnya ya. Dan di dalamnya ada hipotesis. Hipotesis sendiri itu apa? Hipotesis itu adalah dugaan sementara atau jawaban-jawaban sementara. Sehingga dugaan sementara dari seorang yang satu dengan orang yang lain maka akan berbeda pendapat hipotesisnya. Contohnya adalah pada sains hipotesis ini maka ada langkah-langkahnya: pengamatan, pertanyaan, hipotesis, prediksi, dan percobaan. Ini dimisalkan ada pengamatan pertumbuhan tanaman hias, maka pertanyaan yang muncul, mengapa tanamannya mati? Seperti itu ya. Dan hipotesis ini misalkan hipotesis yang saya buat, saya mengira-ngira jawaban atau dugaan sementaranya adalah peletakan tanamannya ya, sehingga saya akan membuat prediksi jika diletakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, maka tanaman hias ini tidak akan mati. Seperti itu. Dan percobaannya, lalu saya akan menempatkan tanaman hias itu di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, itu metode saintifik yang saya buat. Mungkin hipotesis dari yang kalian buat akan berbeda dengan hipotesis yang saya duga-duga gitu ya. Maka disimpulkan antara sains temuan dan sains hipotesis ini, sains temuan itu akan lebih mengarahkan pada penggambaran atau menggambarkan ya. Kalau sains hipotesis ini akan lebih kepada menerangkan. Jadi seperti itu kesimpulannya. Selanjutnya di hakikat sains. Hakikat sains itu terdiri dari suatu produk atau hasil, kemudian ada suatu proses, dan ada aplikasi pengetahuan. Jadi, hakikat sains ini akan dimulai melalui beberapa pengetahuan yang ada, yang kemudian diaplikasikan dan dicari prosesnya. Di mana di dalam proses itu sendiri akan ada suatu pemikiran untuk memecahkan suatu masalah yang kemudian dicarilah cara kerjanya atau metodenya. Sehingga setelah melakukan beberapa metode-metode dari proses ini akan dihasilkan sebuah produk. Nah, itu adalah hakikat sains. Perjalanannya seperti itu. Untuk ciri-ciri sainsnya, yang pertama ada konkret. Konkret itu adalah nyata. Jadi sains itu akan lebih ke arah-arah yang nyata. Jadi kalau gaib itu tidak termasuk sains ya. Kemudian juga logis. Logis artinya masuk akal. Jadi kalau yang berbicara tentang gaib, setan atau hantu seperti itu tidak akan masuk ke logis. Kemudian objektif. Objektif itu adalah tidak berpihak ya. Jadi kalau jawabannya A ya A, jawabannya B B. Kalau misalkan ada hasilnya ternyata kurang, ya sudah katakan memang itu kurang. Jangan ditambah-tambahkan. Itu objektif itu. Kemudian universal. Universal itu adalah menyeluruh, artinya berlaku untuk umum. Kalau misalkan pakai suhunya Celcius, maka hitungannya juga kita harus gunakan Celcius. Jadi perlakuannya umum dan sama gitu, maka hasilnya juga akan sama. Sains seperti itu ya. Kemudian sistematik tadi terarah dan berurutan ya. Dan empiris itu dapat diuji kebenarannya. Kalau misalkan ada teori, kemudian benar nggak sih teori itu gitu. Untuk melihat kebenarannya, maka kita ujikan teorinya ternyata benar. Nah, itu adalah empiris. Jadi perlu diuji kebenarannya. Dan tentatif itu artinya dapat tumbang. Jadi teori yang ada itu akan dapat tumbang dikalahkan dengan teori-teori yang terbaru atau fakta-fakta terbaru. Makanya ada teori yang dahulu seperti ini dan teori terbarunya seperti ini. Nah, itu adalah ciri-ciri dari sains. Kemudian kita ke sifat alami kehidupan.
Jadi kalau tadi kita sudah mengartikan bahwa biologi itu adalah sains yang mempelajari kehidupan, sains sendiri sudah kita artikan tadi ya. Sekarang kita ke kehidupannya. Jadi suatu ciri-ciri dikatakan hidup atau ciri-ciri kehidupan itu adalah suatu objek umumnya dianggap hidup apabila menunjukkan semua ciri-ciri ini secara bersamaan. Nah, ini ciri-cirinya ada 7, ada keteraturan, regulasi, pertumbuhan dan perkembangan, pengolahan energi, respon terhadap lingkungan, reproduksi, dan evolusi. Kita ke keteraturan dulu. Keteraturan itu adalah semua makhluk hidup menunjukkan organisme yang kompleks namun teratur. Kita lihat contohnya. Di sini saya punya contoh organisasi seluler, ada prokariot dan eukariot. Kalian harus ingat ya perbedaannya. Kalau prokariot itu tidak memiliki membran inti. Kalau eukariot itu memiliki membran inti sel ya. Nah, kedua organisasi seluler ini merupakan organisasi yang kompleks dan juga memiliki keteraturannya masing-masing. Gitu, seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah regulasi. Regulasi itu merupakan adaptasi atau menyesuaikan diri ya. Jadi lingkungan di luar suatu organisme itu bisa berubah drastis, namun organisme dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan internalnya. Kita lihat contohnya. Di sini ada kadal sedang berjemur. Jadi ketika kadal itu suhu tubuhnya merasakan turun, maka kadal ini akan beradaptasi dengan cara berjemur di atas bebatuan. Dari kadal itu berjemur sehingga akan merasakan teraliri panas gitu, seperti itu ya. Kalau contoh pada tanaman atau tumbuhan, ini pada pohon jati meranggas di musim kemarau. Jadi ini adalah ada gambar pohon jati ketika musim penghujan seperti ini, dan ketika musim kemarau akan menggugurkan daunnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan air. Karena pada saat kemarau penguapan air itu akan semakin tinggi. Untuk menghindarinya, maka pohon jati ini akan meranggas atau menggugurkan daun-daunnya. Nah, seperti itu contoh dari regulasi. Selanjutnya pada pertumbuhan dan perkembangan. Informasi yang dibawa DNA ini akan mengontrol pola pertumbuhan dan perkembangan pada semua organisme. Nah, ini kalian harus bisa membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu adalah perubahan biologis yang terjadi berupa pertambahan ukuran volume, tinggi, dan massa yang bersifat irreversible. Irreversible itu apa? Irreversible itu adalah sesuatu yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Jadi ketika sudah melakukan perubahan biologis, maka tidak akan bisa kembali ke bentuk yang dulu lagi gitu ya. Dan pengukurannya secara kuantitatif. Kuantitatif itu nanti akan ada panjang dan berat ya, atau massa di situ satuannya. Kemudian perkembangan. Perkembangan itu adalah proses menuju tercapainya kedewasaan. Lalu cara pengukurannya adalah secara kualitatif. Nanti kualitatif ini akan dilihat dari perkembangan kedewasaannya, misalkan pada manusia dari pematangan sel kelaminnya, seperti itu ya. Baru dikatakan dewasa. Selanjutnya ke pengolahan energi. Pengolahan energi ini adalah organisme mengambil energi dan menggunakannya untuk aktivitas, melakukan segala aktivitas kehidupan. Contohnya, misalkan pada daun pada tanaman, dia akan melakukan fotosintesis namanya ya, akan melakukan pengolahan energi. Awalnya adalah air dan karbon dioksida, kemudian ditambah energi dibantu oleh sinar matahari dan beberapa kimia energi lainnya, maka akan menghasilkan oksigen dan gula. Nah, itu contohnya.
Kalau misalkan pada hewan, misalkan ada harimau memangsa suatu hewan lainnya, maka hasil energi yang didapat dari hasil yang dimakannya itu akan diolah kembali, kemudian dilakukan aktivitasnya untuk si harimau itu berlari-lari atau mencari makanan lainnya. Seperti itu ya contohnya. Kemudian pada respon terhadap lingkungan. Ini adalah semua organisme merespon terhadap stimulus dari lingkungannya. Contohnya, nah seperti ini. Ada tumbuhan karnivora sedang memakan serangga. Jadi ada stimulus, yaitu stimulusnya adalah si serangga yang mungkin menempel pada tumbuhan karnivora, sehingga tumbuhan karnivora tersebut akan melakukan respon dengan cara misalkan menggerakkan bagian tubuh dari tanaman tersebut untuk memangsa si serangga itu, misalkan seperti itu. Kemudian ada reproduksi. Di reproduksi ini untuk menghasilkan jenisnya sendiri. Nah, kalau kucing bereproduksi, ya hasilnya spesies kucing lagi ya. Nggak mungkin hasilnya menjadi cicak gitu kan, nggak mungkin seperti itu. Kemudian begitu juga dengan tanaman ya, dengan jenis yang sama. Evolusi. Kalau evolusi ini adalah reproduksi mendasari kemampuan populasi untuk berubah seiring waktu. Jadi semakin waktu semakin berganti, maka akan semakin ada evolusi. Nanti dikaitkan juga sebenarnya dengan adaptasi ya. Kalau evolusi itu ada reproduksi dan adaptasi. Nanti di sini seperti contohnya teori pada jerapah, kemudian ada tumbuhan-tumbuhan. Nah, seperti itu. Itu tadi ketujuh ciri-ciri kehidupan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep sains biologi. Jadi, konsep sains biologi itu nantinya akan mempelajari tentang kehidupan yang lebih kepada hakikat hidup. Sehingga nantinya akan mencari kebenaran, dan kebenaran itu tidak mutlak. Karena apa? Karena tadi bentuknya adalah tentatif tadi. Tentatif artinya bisa tumbang teori yang dahulu dengan teori yang baru dan fakta yang baru. Dan juga tidak dapat dipercaya begitu saja. Karena memerlukan beberapa bukti. Jadi harus diuji kebenarannya. Jadi bersifat empiris tadi ya, sudah dijelaskan. Dan jelas, kalau biologi itu hubungannya mempelajari makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian, definisi konsep sains biologi adalah penyelidikan tentang kejadian atau masalah yang perlu dimengerti dan dipecahkan sehingga dapat menimbulkan masalah baru dan perasaan yang ingin memecahkan masalah. Maka akan dipelajari juga masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi kalau biologi itu kita masuk ke sains, bisa mempelajari teori-teori yang dahulu seperti apa sih, sehingga bisa dipatahkan teorinya, berarti ada muncul teori yang baru gitu. Bahkan kita juga bisa membuat teori yang akan datang dengan cara ya membuat penelitian-penelitian, dimungkinkan seperti itu. Sehingga kita dapat melihat masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan fungsinya sebagai apa? Jelas, fungsinya adalah untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk kesehatan, untuk teknologi, dan sebagainya. Atau untuk masa depan kita nih, seperti apa gitu. Kira-kira kita mau membuat konsep apa ya untuk masa depan nanti gitu. Nah, itu juga bisa dipikirkan dari sekarang. Dari sains-sains yang ada, maka akan timbullah perkembangan ilmu biologi. Jadi biologi itu tidak hanya itu-itu saja, maka akan semakin luas dengan munculnya cabang-cabang biologi. Misalkan ada anatomi, ada morfologi, taksonomi, fisiologi, sitologi, ekologi, parasitologi,
genetika, mikrobiologi. Nah, nanti silahkan dipelajari arti-artinya dari macam-macam cabang-cabang biologi ini. Dan ini hanya sebagian saja, karena ternyata masih banyak sekali cabang-cabang biologi yang harus kalian pahami juga ya. Maka ada beberapa kaitannya juga ilmu biologi dengan ilmu-ilmu lainnya. Misalkan saya taruh di sini biologi dengan teknik, maka akan menjadi bioteknologi. Biologi dengan fisika akan menjadi biofisika. Biologi dengan geografi, biogeografi. Biologi dengan kimia, biokimia. Biologi dengan matematika, biometri. Dan ilmu-ilmu ini juga akan hubungannya akan menjadi lebih luas lagi. Gitu ya, karena ada dua ilmu yang kemudian disatukan gitu, seperti itu. Dan ini kedudukan biologi dalam ilmu pengetahuan lainnya, dan ternyata benar-benar sangat luas, sangat bercabang, dan sangat banyak sekali. Sehingga kalau sudah seperti ini, jelas ilmu biologi ini sangat meluas, dan materi-materinya juga akan lebih banyak, lebih luas, dan lebih terkhususkan ya untuk mempelajari bagian-bagian tersendiri gitu. Misalkan tadi ini kayak matematika, statistik, ini berarti ada perhitungannya. Perhitungannya nanti digunakan juga untuk data-data yang nanti dihasilkan di pengamatan pada biologi, misalkan seperti itu. Ada juga biokimia. Nah, ini ada dua ilmu pengetahuan yang nantinya ini berhubungan dengan zat-zat kimia. Dan zat-zat kimia itu nanti juga bisa dimanfaatkan untuk kebiologian, misalkan untuk tanaman atau untuk kesehatan, seperti itu. Ini sangat luas sekali pengertian-pengertiannya. Seperti itu ya. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang pengantar biologi sebagai ruang lingkup. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.